Halo teman-teman, tutor akhir pekan balik lagi. Di video sebelumnya, kita sudah belajar dasar-dasarnya sum, count, average, sampai sum if dan kawan-kawannya. Nah, kali ini kita akan bahas pivot table. Kapan sih kita lebih baik pakai pivot table? Dan kapan kita harus pakai function aggregate kayak sum, count, average, sum if, dan kawan-kawannya. Yuk kita belajar dulu konsepnya. Pivot table itu sebenarnya alat yang sangat cepat kalau kita mau cek data dalam hitungan detik. Cocok banget untuk lihat ringkasan data secara cepat, cek nilai dalam suatu kolom, misal kategori yang paling besar yang mana, terus bikin report mingguan yang formatnya sama terus. Tapi pivot juga punya beberapa keterbatasan atau kelemahan ya. Pivot itu nggak stabil kalau dipakai di formula lain. Terus pivot itu nggak fleksibel untuk perhitungan lanjutan. Kalau multi conditionnya terlalu banyak atau terlalu kompleks, bisa ribet sih, sum if juga jauh lebih enak. Nah, disinilah sum if dan kawan-kawannya jadi penting banget. Sum if itu aman kalau teman-teman pakai di formula lain. Formatnya nggak berubah-ubah, bisa digabung, dan bisa mengerjakan kondisi rumit yang pivot nggak bisa. Sum if aman kalau teman-teman pakai di formula lain, bisa digabung, formatnya nggak berubah-ubah, dan bisa mengerjakan kondisi rumit yang pivot kadang nggak bisa lakuin secara fleksibel. Meskipun memang agak ribet di awal karena harus ketik-ketik formulanya ya. Kapan kita harus pilih pivot atau sum if dan kawan-kawannya? Nggak ada rule pastinya. Intinya, pivot itu untuk insight cepat, dan aggregate function seperti sum if untuk perhitungan yang fleksibel dan dinamis. Tapi, pada akhirnya itu keputusan teman-teman semua ya, mau pakai yang mana. Oke, kita sekarang akan mencoba membuat pivot table ya, biar teman-teman tahu caranya membuat pivot table dan bisa ngebandingin juga kapan kita harus pakai pivot table atau pakai formula biasa dengan aggregated function kayak sum if dan kawan-kawannya. Nah, untuk raw data, aku downloadnya dari sini, dari Kaggle ya. Teman-teman bisa langsung aja download, terus download dataset as zip, terus diekstrak aja. Nanti filenya akan bentuk CSV. Untuk CSV sendiri secara singkat itu adalah comma separated value, jadi sebuah format data teks yang biasanya dipisahkan dengan koma untuk menyimpan data yang berbentuk tabel, seperti database atau spreadsheet. Nah, teman-teman juga bisa cek web Kaggle nih, di sini banyak banget raw data, banyak banget dummy data. Misalkan teman-teman mau latihan pakai dummy data yang lain, bisa cek aja di web Kaggle terus cari-cari aja ya raw datanya. Nah, terus kita balik lagi ke sheetnya, terus import. Nah, setelah itu di-upload, kita browse atau drag filenya ke window ini. Setelah kita klik, nanti tampilannya seperti ini ya. Nah, untuk settingan yang biasa aku pakai, biasanya import location itu insert new sheets, terus separator type detect automatically, terus habis itu convert text to numbers, dates, and formulasnya dihilangin centangnya. Kenapa? Karena kadang raw data itu, terutama tanggalnya ya, formatnya itu beda-beda. Ada yang tanggal, bulan, terus tahun, ada yang bulan, tahun, terus tanggal. Nah, ketika formatnya itu berbeda dengan settingan Google Sheets kita, misalkan Google Sheets kita format dates-nya itu dari Amerika, di mana bulan dulu, tanggal baru tahun, membaca file yang formatnya kayak UK atau Indonesia, yang tanggal, bulan, tahun, nanti untuk beberapa tanggal itu akan error. Jadi biasanya aku nggak centang, biar datanya kebaca sebagai teks dulu semuanya, baru nanti aku olah lagi, ubah lagi. Tapi kalau teman-teman mau langsung centang juga nggak apa-apa, gitu. Terus import data aja. Nah, nanti kita akan diarahkan ke sheet raw data tadi. Nah, kita bisa cek-cek nih kolomnya ada apa aja. Misal di kolom sales ini, karena tadi nggak dicentang, ini salesnya masih dalam bentuk teks. Ini kita bisa highlight semua, terus habis itu ubah ke currency US dollar. Nah, untuk yang lain, kebetulan ini teks semua kecuali date. Nah, ini seperti yang aku bilang tadi ya, ini date-nya tanggal dulu, bulan, terus baru tahun. Kalau misalkan tadi aku centang, nanti akan ada beberapa baris yang error. Nah, biasanya ini aku olah dulu agar formatnya sesuai dengan region Google Sheets aku. Nah, untuk membuat pivot table ini gampang banget ya. Kita bisa Ctrl A buat memilih semua data yang ada. Atau kita bisa klik kolom A, terus tekan Shift, dan klik sampai R. Nah, ini akan kepilih dari A sampai R semuanya. Ini sama aja sih harusnya. Terus habis itu kita klik Insert, terus habis itu pivot table. Nah, di sini kita bisa pilih new sheet, nanti dia akan buat baru. Atau kalau aku karena sudah buat tab sheet pivot, aku klik existing sheet, kita select data range, terus klik di sini aja. Oke. Terus create. Nah, beginilah bentuk pivot table di Google Sheets. Nah, teman-teman bisa langsung pilih suggested table
sesuai sama yang direkomendasikan sama Google Sheets-nya, atau bisa bikin sendiri kayak nanti kita masukin kolom-kolom yang udah ada di raw datanya ke rows, column, values, and filters yang ada di sini. Nah, kita coba pakai yang suggested. Ketika kita pencet klik, dia akan otomatis membuat tabel jumlah penjualan dari tiap-tiap wilayah. Nah, jadi ini kita nggak perlu bikin rumus apa-apa, pivot table yang bantu bikinin agregat tabelnya. Jadi ini enak banget kalau misalkan teman-teman mau dapat data secara cepat gitu. Nah, tapi di sini ada yang kosong. Ini karena kita tadi pilihnya semua kolom A sampai R. Kalau kita lihat di raw datanya, di kolom A sampai R, itu di bawahnya ada data yang kosong. Nah, kalau kayak gini, ini bisa teman-teman bisa delete. Terus habis itu balik ke pivotnya lagi, dan dia otomatis akan diupdate datanya. Nah, dari sini kita bisa macam-macam nih. Misalkan kita mau urutkan berdasarkan jumlah penjualannya. Jadi teman-teman bisa atur aja di menunya, sort by region-nya diganti ke sum of sales. Nah, kalau ascending itu dari rendah yang ke tinggi. Kalau descending itu dari tinggi yang ke rendah, kebalikannya. Karena kita mau lihat yang tinggi itu siapa, kita pencet yang descending. Nah, di sini kelihatan jelas ya. Urutan dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Terus habis itu kita juga bisa lihat nih kalau mau lihat persentasenya. Di summarize di sini bisa show as percent of column. Nah, ini kelihatan kontribusi dari setiap region ke total penjualannya berapa. Nah, bahkan teman-teman bisa ubah tabelnya bentuknya gimana. Misalkan aku mau salesnya itu ada 2, yaitu sebagai angka sama sebagai percentage. Ini tinggal masukin aja sales di sini. Terus habis itu dia otomatis akan menambahkan kolom baru lagi yang berupa angka. Nah, dari sini kita bebas nih mau customize seperti apa. Dan enaknya pivot table sekarang itu kita bisa panggil ke rumus lain. Jadi misalnya aku mau lihat region west berapa. Tinggal aku sama dengan, terus habis itu klik aja di sini, enter. Nah, dia otomatis akan memanggil sel pivotnya di sini. Nah, kalau di Excel zaman dulu itu seingatku nggak bisa kayak gini ya, nggak bisa dipanggil, jadi agak ribet. Makanya orang-orang mungkin pivot table itu dipakai cuma buat lihat data secara cepat aja. Tuh. Nah, terus kita juga bisa tambahin lagi nih, misal kita mau lihat region plus lihat kategorinya. Kita tinggal masukin aja kategori ke bagian rows. Nah, nanti dia bisa membagi sendiri setiap region itu penjualan kategorinya bagaimana. Nah, di sini yang bikin enak adalah itu tadi, kita tidak perlu menulis function apa-apa. Nah, di sini mulai kelihatan nih kekurangan pertama. Ya, ketika kita ubah tabelnya, bentuk tabelnya, formula yang udah kita tulis di luar pivot table itu nggak akan berubah. Jadi, tadi kan kita arahin ke West Region sales kan. Kita arahin ke sales di West Region. Tapi setelah kita tambahin kategori, kolomnya berubah. Sekarang West Furniture baru salesnya. Nah, formula yang di sini nggak ikut berubah. Dia otomatis akan mengambil nilai yang di B2 tadi. Jadi sekarang keambillah Furniture. Itulah kenapa pivot table jarang banget dipakai di dashboard yang dinamis, yang berubah-ubah. Biasanya cuma buat yang formatnya sama, atau kalau kita mau lihat secara cepat aja, mau dapat insight cepat gitu. Nah, terus habis itu kelemahan yang kedua, kalau misalkan kita mau nambah kolom penjualan dalam rupiah gitu. Kalau kita pakai SumIf, kita tinggal kali aja jumlah US dollarnya berapa, dikali sama currency ke IDR-nya berapa, currency ke rupiahnya berapa. Itu bisa dilakuin di dalam rumus, jadi nggak perlu melakukan perhitungan yang terpisah. Nah, tapi kalau di pivot ini, karena kita nggak bisa nambah kolom perhitungan, kita harus ngitung lagi di luar. Misalkan sales IDR. Terus ini kali 16.600 ya sekarang. Nah, ini kita harus bikin kolom manual seperti itu. Itulah kenapa kalau misalkan datanya mau diolah lagi, itu lebih baik pakai aggregated function kayak SumIf dan kawan-kawannya. Sedangkan pivot itu memang buat insight cepat aja. Sebenarnya bisa kita edit langsung di raw datanya. Jadi semisal di sini ada sales, kita tambahin langsung di sini sales IDR. Nanti pivotnya pun nggak perlu bikin kolom baru lagi. Tapi kita harus ubah raw datanya di sini gitu. Ya sebenarnya itu terserah teman-teman ya, mau ngakalinnya gimana, mau pakainya apa. Nah, kita di sini
coba-coba dulu aja, kira-kira enak pakai yang mana. Oh iya, untuk pivot ini juga kita bisa filter ya. Misalkan kita cuma mau lihat region west aja, barat aja yang kita mau lihat. Kita bisa masukin region ini ke filters di sini. Nah, terus kita bisa pilih yang west aja. Nah, kita bisa pilih yang west aja kayak gini. Jadi nanti keluarnya hanya region west aja. Nah, tapi karena di luar pivot itu akan referensinya ke sel yang sama, dia jadi 0000 nih di bawahnya. Jadi nggak rapi gitu. Nah, di sini kita mau coba ambil penjualan yang di atas 1000. Jadi misalkan satu baris itu kurang dari 1000, itu nggak akan keambil, nggak akan dijumlahkan. Kita bisa pilih greater than or equal to, terus kita masukin 1000. Nah, di sini angkanya berubah kan, karena dia cuma mengambil baris yang penjualannya 1000 atau lebih gitu. Ya, untuk pivot memang enak sih, filter-filternya kita bisa bebas maininnya. Cuma kalau menurut aku juga, kalau makin banyak filternya itu akan makin pusing aja, makin ribet. Nah, kalau di SumIf, misalkan kita mau cek kita pakai filter apa aja, kondisinya apa aja, nah kita tinggal cek aja di functionnya, habis itu kelihatan nanti ini menggunakan kondisi apa aja gitu. Ya, tapi kalau teman-teman oke dengan banyak filter ini sebenarnya juga nggak masalah gitu. Yang penting mengolah datanya bisa cepat, bisa dapat kesimpulannya secara cepat, dan datanya juga enak dilihat gitu. Nah, sulitnya pivot itu adalah ketika kita ingin membuat tabel baru tanpa mengubah tabel yang udah ada, kita harus bikin pivot table baru lagi. Makanya kadang orang-orang membuat dashboard pakai pivot itu biasanya tab sheet-nya ada banyak. Misalkan di sini ada kategori, ada region, terus habis itu ada month, itu ada banyak tab sheet sesuai sama kebutuhan pivot table-nya. Nah, satu lagi kelemahan pivot table, semisal kita ada data di luar pivot table. Misalkanlah di sini ada data nih. Terus habis itu kita ubah pivotnya. Aku hapus ya ini regionnya. Nah, dia error karena sel yang buat nampilin nggak cukup. Di sini ada data. Pivotnya terganggu. Jadi error reference seperti ini gitu. Nah, kalau teman-teman ngikutin video kemarin, tabel yang kita buat kemarin itu lumayan rapi kan. Maksudnya kita bisa naruhnya bebas, terus habis itu formatnya kita bisa bebas. Ini misalkan teman-teman mau warnain atau bold atau kasih border dan macam-macam itu bisa gitu, bebas. Nah, ini adalah salah satu keunggulan kita pakai function aggregate biasa. Jadi kita bisa customize kita gimana nih dashboardnya mau kita buat. Terus habis itu kita nggak track kekang kayak misalkan datasetnya berubah, data row-nya berubah. Nah, di sini otomatis akan tetap sama selama kita nggak nambah lagi kolomnya, nggak nambah lagi row-nya gitu. Sedangkan kalau pivot seperti yang kita lihat tadi ya, semisalkan dia berubah di row datanya, dia akan ikut berubah juga. Dan otomatis akan berpengaruh ke kolom yang lain atau sel yang lain. Sepertinya cukup dulu untuk video kali ini. Kita sudah belajar bagaimana import data di Google Sheets, dan kita juga belajar cara pakai pivot table dan kapan menggunakan pivot table atau formula biasa. Jangan lupa like dan subscribe kalau ini membantu teman-teman, dan komen di bawah ya. Besok kita belajar apa lagi? Sampai ketemu di video berikutnya dan terima kasih.